Selamat hari Minggu, selamat pagi, apa kabarnya di rumah? Luar biasa kakak pastinya. Puji Tuhan, Kayer. Kita akan mulai sekolah minggu kita, tapi kita mau dengar dulu nih semangat adik-adik di rumah. Iya, adik-adik boleh berdiri. Ayo berdiri, berdiri. Berdiri kita akan tepuk tangan sukacita. Yes! Sus! Yesus, yes! Sekali lagi. Sekali lagi. Tepuk tangan sukacita. Yeah! Sus! Yesus, yes! Yesus is the best. Yes, yes, yes. And iblis, no. Adik-adik masih tetap berdiri, kita puji nama Tuhan dengan judul Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi adik-adik. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, kita akan berdoa, kita bersatu dalam doa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami bersekolah minggu ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya dalam di tangan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita puji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tepuk tangannya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Dia jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya,
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Desi. Siapkan Alkitabnya, hati dan pikirannya juga ya. Silakan Kak Desi. Shalom adik-adik semua, sekarang Kak Desi mau cerita untuk kita semua yang terambil dari kitab Kejadian pasal 6, 7, dan 8. Nah, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Nah, ceritanya itu adalah tentang Nuh dan air bah. Adik-adik semua, pada zaman dahulu kala, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, dari seluruh umat manusia itu hanya ada satu orang yang berbuat baik dan baik di mata Tuhan, yaitu Nuh. Kenapa dia dibilang paling baik di antara seluruh umat manusia di dunia? Karena Nuh pada saat itu selalu mengikuti perintah yang Tuhan berikan. Lalu bagaimana dengan manusia yang lain? Nah, manusia yang lainnya, mereka berbuat dosa. Mereka melanggar perintah yang Tuhan berikan. Mereka juga selalu menyakiti hati sesama dan membuat keributan yang akhirnya membawa dosa di dalam kehidupan mereka. Adik-adik semua, pada suatu hari Tuhan meminta Nuh untuk membuat sebuah kapal besar untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Karena Tuhan ingin menurunkan hujan yang sangat lebat selama 40 hari, 40 malam. Tuhan bilang sama Nuh, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan yang sangat lebat di muka bumi ini. Jadi, kamu buatlah sebuah kapal yang besar yang di dalamnya nanti bisa menampung seluruh keluargamu dan juga seluruh binatang yang akan aku pilih. Nah, kemudian Nuh pulang ke rumahnya. Dia juga secepat mungkin membuat kapal yang Tuhan inginkan. Nah, nama kapalnya pada zaman dulu itu adalah Bahtera namanya. Bahtera itu adalah kapal yang sangat besar yang bisa menampung orang banyak. Nah, tapi karena perintah Tuhan kepada Nuh memasukkan keluarganya dan binatang yang sudah Tuhan tetapkan pada saat itu. Kemudian, sementara Nuh mengerjakan pekerjaannya membuat kapal atau membuat bahtera tersebut, orang-orang tertawa karena mendengar alasannya membuat kapal tersebut. Bahkan Nuh dianggap gila oleh orang saat itu karena membuat sebuah kapal yang sangat besar. Untuk apa? Kata orang-orang. Untuk apa membuat kapal yang besar? Kamu hanya menghabiskan tenagamu saja, katanya. Tidak mungkin Tuhan memberikan hujan atau menurunkan hujan yang sangat lebat untuk kita semua. Karena kita ini kan adalah umat ciptaannya, kata orang-orang tersebut. Padahal orang-orang tersebut itu lupa bahwa mereka sudah berbuat dosa di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tapi Nuh tidak marah ketika mereka bilang seperti itu. Nuh malah cuek dan dia melanjutkan pekerjaannya. Ketika pekerjaannya sudah selesai, bahtera itu sudah selesai, Nuh untuk terakhir kalinya bilang kepada seluruh umat manusia pada saat itu mengatakan, mari bertobat karena Tuhan akan menurunkan hujan yang sangat luar biasa di muka bumi ini. Tuhan akan hancurkan seluruh muka bumi ini kalau kita masih berdosa. Tapi apa yang terjadi? Umat manusia tidak mau mendengar apa yang Nuh katakan. Sehingga Nuh membawa seluruh keluarganya masuk ke dalam kapal yang telah Nuh buat tersebut. Nah, Nuh juga membawa hewan-hewan berpasangan sesuai dengan yang Tuhan minta. Nah, ketika semua hewan tersebut dan keluarga Nuh telah masuk ke dalam kapal,
Kemudian Tuhan menutup rapat kapal tersebut sehingga siapapun orang yang mau masuk ke kapal tersebut tidak bisa karena pintunya sudah tertutup dengan rapat. Nah, adik-adik tahu tidak? Kapal tersebut sangat besar. Bahkan manusia sendiri pun tidak kuat untuk membuka ataupun menutup kapal tersebut. Yang bisa hanyalah Tuhan saja. Ketika kapal itu sudah tertutup, kemudian hujan turun selama 40 hari, 40 malam. Hujannya sangat deras, tidak berhenti. Sangat deras sampai menutupi seluruh permukaan bumi. Kira-kira, apakah keluarga Nuh takut saat itu? Ya, keluarga Nuh sangat takut saat itu. Karena kenapa? Karena mereka mendengar dari Tuhan bahwa seluruh permukaan di bumi sudah tertutup dengan air. Namun ada satu hal yang dapat kita pelajari adik-adik. Biarpun keluarga Nuh takut, namun mereka selalu berserah penuh kepada Tuhan. Mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menjaga mereka di dalam kapal tersebut. Setelah 40 hari, 40 malam, hujan tidak berhenti. Akhirnya Tuhan mengatakan kepada Nuh bahwa hujan ini akan berhenti 7 hari lagi. Mendengar hal tersebut, Nuh dan seluruh keluarganya sangat gembira. Sehingga mereka mengucap syukur ketika hujan sudah berhenti. Mereka mengucap syukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu korban bakaran. Mereka memilih lembu yang terbaik dari seluruh hewan yang mereka bawa. Karena itu sebagai ucapan syukur mereka untuk Tuhan. Melihat hal tersebut, Tuhan tersentuh melihat Nuh dan seluruh keluarganya. Kemudian Tuhan berjanji kepada Nuh tidak akan mendatangkan hujan yang sangat besar yang akan menghancurkan seluruh isi bumi. Sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh dan keluarganya, Tuhan memberikan busur di langit atau yang biasa kita lihat pelangi. Pelangi itu adalah salah satu simbol perdamaian antara Tuhan dan manusia. Ya, dan juga adalah tanda perjanjian Tuhan bahwa Tuhan tidak akan lagi menurunkan hujan yang lebat dan akan merusak seluruh bumi. Nah, adik-adik, dari cerita Nuh tersebut, adik-adik bisa mengambil kesimpulan. Di tengah kekhawatiran kita sebagai manusia, kita tetap harus berpegang teguh dengan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah Dia akan menyertai kita sampai kapanpun, sehingga adik-adik tidak perlu takut. Dan juga kita sebagai umat manusia harus selalu berserah kepada Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Jangan takut untuk menegur sesamamu apabila sesamamu berbuat yang salah, sehingga dia sadar dan dia kembali ke jalan yang benar. Sekian cerita Kakak Desi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hingga saat hari ini Tuhan, kami masih bisa merasakan kesehatan, kekuatan yang semua dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di masa pandemi ini, kami masih bisa merasakan nikmat dan sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan. Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu hidup dalam rasa bersyukur Tuhan dan selalu mentaati semua perintah yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh kehidupan kami adalah milik-Mu dan kami juga selalu Engkau lindungi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Semoga kami semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, semua akan kembali normal dan berjalan seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami
sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, aktivitas kita minggu ini untuk kelas kecil dan kelas tengah membuat gambar pelangi. Adik-adik bisa warnai dan hias sebagus mungkin. Kemudian adik-adik bisa foto hasil karya tersebut dan dikirimkan ke nomor WA kakak yang sudah kakak siapkan di bawah ini. Atau adik-adik bisa kirimkan hasil karya tersebut di dalam grup SHM Sinar Kasih. Untuk adik-adik yang kelas besar dan tunas remaja, silakan adik-adik membuat sebuah video atau foto yang menunjukkan rasa bahagia, rasa ucapan syukur adik-adik. Lalu, video atau foto tersebut bisa adik-adik kirim juga melalui nomor yang ada di bawah ini, atau adik-adik bisa kirimkan ke grup SHM Sinar Kasih maupun grup tunas remaja. Oke adik-adik, kakak tunggu ya hasil karyanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita puji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Ikutin gerakan kakak ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Langit lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay! Adik-adik, sekolah minggu kita telah berakhir. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Silakan tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini kami dapat bersekolah minggu kembali. Dan sekarang kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya juga penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Pesan kakak, sekolah minggu lagi ya, minggu depan. Dan tetap 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan Gunakan menggunakan masker. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, share, dan komen ya adik-adik di akun YouTube kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati.